Halo semuanya, pada video kali ini gua akan membagikan skema box NTX BRX 218 yang terinspirasi dari skema box direct, vented atau bass reflect yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LS18100. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 428 mm, ukuran magnet 220 mm, ukuran total dari magnet hingga gasket 217 mm, ketebalan gasket 13 mm, ukuran antara baut 445 mm, ukuran terluar 470 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 460 mm atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 1200 watt, program power 2400 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gue bahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, ini 95,7 dB. Untuk rentang frekuensi, mulai dari 44 sampai 2900 Hz atau 2,9 kHz. Untuk ukuran voice coil-nya ini 100 mili atau 4 inci. Dan untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs 32,97 Hz, Re 5,891, QMS 9,46, Cache 0,398, GTS 0,382, CMS 0,127 mm per Newton, MMS 183,8 gram, efisiensi 2,291%, BL 23,72 Tesla meter, fast 267,3 liter, SD 0,123 meter persegi, XMAX 6,05 mm, dan induktansi voice coil-nya ini 1,149 mH. Dan untuk jenis box speaker, jika kita mengambil patokan pada referensi ABP, ini tentu bisa digunakan pada box dengan dan tanpa lubang angin, karena untuk ABP-nya ini sekitar 82,8. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Dan bagian yang paling gua sorot di sini itu ada pada poin XMAX-nya. Sementara untuk box, karena parameter fast yang cukup besar, skema ini tentu kurang ideal untuk digunakan pada box dengan volume internal yang kecil. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 2400 watt pada minimum impedansi 3 ohm. Agar minimum impedansinya ini bisa stabil di 3 ohm paralel, maka titik potong atas yang direkomendasikan itu sebaiknya dibatasi pada frekuensi 450 Hz aja. Kalau di atas itu, maka minimum impedansinya akan turun ke 2,5 ohm. Lalu rekomendasi titik potong bawahnya ini di 40 Hz,
Dan untuk atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 134 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 40 Hz, frekuensi 35 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 40 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1200 watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 16,9 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 31,6 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 600 mili, panjang ke belakang 880 mili, kemudian lebarnya 1400 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port, ini ukurannya 140 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 364 mili. Kalau dari bibir depan, ini ukuran totalnya adalah 365 mili. Jadi di sini ukurannya dikurangi 1 mili sebagai wadah dari dudukan RAM atau grill speakernya. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip, sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 279 mili. Untuk ukuran dari tekukan ini ukurannya 141 mili dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Sementara tekukan ini ukurannya 187 mili dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Lalu untuk penguatan dinding belakang, di sini gua menambahkan penguat berbentuk plus dengan ukuran 100 mili. Kemudian di sudut ini dan ini ditambahkan segitiga yang bertujuan untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan aerodinamika sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih optimal. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika di setiap sudutnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk aerodinamika, jadi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhannya.
Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX BRX218 khususnya untuk transducer speaker JIC dengan tipe LS18100. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silakan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.